Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya Al-Fatihah Motor. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Honda PCX ya. Honda PCX tersebut mengalami starternya tidak menyala ya. Starter tidak menyala itu bisa banyak kemungkinan ya teman-teman ya. Kemungkinan bisa dari baterai remote yang lemah ya, sehingga kunci kontak tidak bisa di-on-kan. Setelah itu bisa juga dari aki ya, aki yang lemah ya, aki yang lemah, bisa juga dari aki. Nah, jadi seandainya jika kunci kontak kita tidak bisa dibuka ya, atau tidak bisa di-on-kan, maka di sini ada kunci rahasia ya, seperti ini, seperti yang saya katakan sebelumnya di sini ya. Di sini ada kunci rahasianya ya. Ada kunci rahasianya. Nah, setelah itu jika ini sudah dibuka di bagian sini, maka ini jok terbuka ya. Setelah jok terbuka, maka kita memeriksa arus dari aki ya. Jika arus aki sudah di bawah 10 volt atau di bawah 9 volt, maka aki sudah tidak bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai starter ya. Starternya, jika starter tidak menyala, kita cek dari relay sini ya teman-teman ya. Dari relay sini kita cek apakah ada arusnya atau tidak dari relay rem ini ya, switch rem ya, switch rem seperti ini. Maaf, dari switch remnya apakah arusnya mengalirkan arus ke sini ya, ke tombol starter. Ini tadi sebelumnya sudah saya periksa di bagian switch remnya, dan di bagian starternya ini sudah saya buka tadi ya, sudah saya cek arusnya ada. Nah, jika sudah kita cek di bagian sini nggak ada ya, bagian sini nggak ada, maka kita akan meriksa di bagian bawah ya teman-teman ya. Di bagian sini, di bagian soket ECU nya ya teman-teman ya. Ini ada kabel 3 pasanya yang menuju ke spool ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini biasanya mengalami apa ya, longgar ya teman-teman ya, sehingga dia tidak dapat menyala ya teman-teman ya, tidak dapat menyala seperti ini ya, seperti ini. Jika dia tidak menyala, maka kita cek di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian spoolnya ya teman-teman ya. Nah, bisa jadi ini ada yang longgar ya. Ini tadi sudah saya cek, ini tadi kotor ya teman-teman ya, sudah saya bersihkan, lalu ini akan coba saya pasang ya. Saya lihat tidak ada yang terbakar ya atau korosif ya. Jadi pada dasarnya di saat motor standar ya, jika kita mau mengeceknya, pastikan seperti tadi, jika kita pijit cetek-cetek ada, kita bisa di sini teman-teman ya, bisa kita cari di sini ada kabel di sini ya. Kita cek, kita goyang-goyang saja di bagian ECU-nya. ECU-nya terletak di sini ya teman-teman ya, di bawah sini. Kita cek di bagian ini, lalu kita goyang-goyang apakah starternya bisa menyala atau tidak ya. Kalau bisa menyala itu bisa kita pastikan itu dari kabel sini teman-teman ya, dari kabel spool 3 pasa tersebut ya. Pada motor Honda keseringan itu di bagian sini yang bermasalah ya teman-teman ya, di bagian kabel spoolnya itu sering terbakar ya, gosong seperti itu. Tapi ini saya lihat masih baik ya, keadaannya masih sangat bagus ya, tidak ada yang gosong ya, seperti itu. Ini masih keadaannya baik. Nah, ini kemungkinan longgar saja. Tadi sudah saya coba cek goyang-goyang sebelum saya lakukan pembongkaran, motornya sudah bisa menyala ya. Tetapi saya mau menguatkan di bagian sini teman-teman ya, di bagian spoolnya mau saya kuatkan supaya dia tidak mati lagi ya teman-teman ya. Saya cukup membuka di bagian dop sebelah kanan seperti ini ya, seperti ini saya buka. Lalu ini akan coba saya pasang ya teman-teman ya, spoolnya ya, apanya ya, mohon maaf, ECM nya ya. Ini ECM nya akan saya pasang, kabel spoolnya seperti ini ya, akan saya pasang. Nanti akan coba saya perlihatkan kembali kepada teman-teman apakah motornya bisa di starter normal atau tidak ya. Sebentar, ini akan saya pasang, berhubung saya lagi sendirian, ini saya skip saja. Nah teman-teman, ini akan saya coba kembali ya, ini akan saya coba on kan seperti ini. Nah, itu ada logo kunci ya teman-teman ya, ada logo kunci 3 kali, itu sudah bisa dipastikan bahwasanya
baterai remote lemah ya teman-teman ya, seperti itu. Ini akan coba kita starter ya teman-teman ya, apakah sudah bisa menyala. Nah, ini sudah bisa menyala ya motornya teman-teman ya. Sudah bisa menyala teman-teman ya. Jadi jika starternya tidak bisa diaktifkan, kita cek dari sini dulu ya teman-teman ya, dari switch rem atau dari tombol starter. Nah, bagi pemula ya, jika kepengen mencoba memperbaiki starter PCX tersebut, Anda cukup memeriksa di bagian sini ya, apakah ada suara cetik-cetik di bagian sini. Jika ada suara cetik-cetik, kita sudah bisa memastikan kerusakan di bagian sini teman-teman ya. Kerusakan itu di bagian sini teman-teman ya, di bagian ECU nya teman-teman ya, ECM nya ya, di bagian sini ya. Nah, itu kabelnya longgar yang seperti saya katakan tadi teman-teman ya. Nah, ini sekarang sudah menyala ya, motornya seperti ini ya, Honda PCX ya. Jadi jika starternya tidak bisa menyala, kita periksa kembali dari akinya normal atau tidak, akinya ada 12, sekian atau tidak ya. Jika aki tidak normal, kita bisa meriksa di bagian kabel 3 pasangnya teman-teman ya, seperti itu. Ini coba kita matikan kembali, kita akan memeriksa di bagian baterai remote-nya teman-teman ya. Nah, jika baterai remote lemah, dia seperti ini teman-teman ya, 1 2 3 ya, seperti itu teman ya. Itu menandakan bahwasanya baterai remote juga sudah lemah ya. Nah, ini sekarang starternya sudah bisa difungsikan teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mengganti part-part yang ada di motor ini teman-teman ya. Oke ya, seperti itu saja cara pemeriksaannya ya. Ini motor PCX. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.